Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas manajemen pemasaran 2 ya. Untuk semester ini ternyata kita akan mempelajari semua materi dari modul MAK Plus gitu ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang analyzing business landscape gitu ya. Jadi ada beberapa materi yang akan dibahas. Nah, yang pertama yang ini ya, business landscape analysis. Oke, kita akan masuk tentang pengertian dari apa itu marketing. Nah, kalau di buku Kotler dan Keller, marketing itu merupakan sebuah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi konsumen dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen tersebut dengan harapan perusahaan memperoleh value dari konsumen tersebut. Anda bisa catat ya pengertian itu. Lalu kalau menurut Bapak Hermawan Kartajaya, marketing is a strategic business discipline that directs the process of creating, offering, and exchanging value from one initiator to its stakeholders. Jadi pemasaran ya, marketing itu merupakan disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan pertukaran nilai dari suatu inisiator kepada pemangku kepentingan. Nah, di sini menekankan fungsi strategis pemasaran dan adanya stakeholder. Lalu masuk ke dalam Sustainable Marketing Enterprise Concept Development. Nah, yang dimaksud Sustainable Marketing Enterprise di sini merupakan kegiatan pemasaran yang berkelanjutan. Dan mengapa kita harus belajar SME atau Sustainable Marketing Enterprise? Di sini merupakan bagian dari business landscape. Anda bisa lihat ya, pertama kita menganalisis kondisi di mana terdapat perubahan dalam lingkungan bisnis yang semakin cepat dan sulit untuk diramalkan. Lalu yang kedua ada persaingan semakin terbuka atau free market dan jumlah pesaing yang semakin meningkat. Dan yang ketiga, pelanggan semakin teredukasi, loyalitas pelanggan semakin sulit didapatkan. Lalu ini berlanjut pada implikasinya, di mana konsep pemasaran itu tidak cukup lagi hanya sebatas selling atau 4P ya. Jadi product, price, promotion, sama place, atau bisa dibilang bauran pemasaran atau marketing mix. Lalu pemasaran harus menjadi suatu konsep dan disiplin bisnis strategis dalam tingkat persaingan yang semakin tinggi, sehingga dari kondisi tersebut menimbulkan sebuah implikasi yang dimana nantinya terdapat konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, di sini perlu dikembangkan suatu model pemasaran yang lebih komprehensif dan kuat. Lalu kita akan lanjut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang ini nih ya, yang bentuknya seperti berlian, 4C diamond ya. Kita akan membahas itu. Lalu selanjutnya nanti kita akan bahas yang segitiga tapi arahnya ke bawah atau STV ya, segitiga STV disebutnya. Lalu sehabis itu kita akan membahas PCS circle atau lingkaran PCS. Nah, untuk 4C sendiri atau 4C diamond ini, yang atas ini adalah change atau perubahan ya, Anda catat. Yang atas yang pertama ini adalah change, perubahan. Lalu yang di kiri, yang ini adalah kompetitor. Lalu yang kanan, ini adalah customer. Dan yang bawah, ini adalah company atau perusahaan. Kita akan membahas tentang yang bentuknya seperti berlian dulu ya. Baru untuk minggu depan kita akan bergeser ke STV-nya. Oke. Nah, ini seperti yang diamond tadi ya, yang merah ini. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi yang di atas itu adalah value migrator atau di sini merubah nilai dari satu titik ke titik yang lain. Dicatat ya. Ya, dari satu titik ke titik yang lain, di mana ini ada pengaruhnya ya. Perubahan itu change itu bahasa Indonesianya adalah perubahan. Perubahan itu bisa pasti atau tidak pasti, certain atau uncertain. Jadi bahasa Indonesianya adalah pasti dan tidak pasti. Lalu perubahan itu juga bisa important
atau unimportant, penting atau tidak penting. Nah, setelah itu di yang kedua, ini yang pertama, yang kedua ini adalah value supplier atau di sini menyediakan nilai. Nah, di sini bersifat uncertain, tidak pasti. Jadi, kompetitor atau pesaing kita itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah pemenang, kedua loser atau ketinggalan ya, atau kalah. Yang ketiga adalah emerging atau berkembang. Di sini kompetitornya untuk yang berkembang, dia itu punya kemampuan yang bisa mengancam perusahaan kita di kemudian hari. Gitu ya. Lalu masuk ke yang ketiga, yang ini. Oke, dicatat dulu ya, jangan sampai ketinggalan. Yang ketiga adalah value demander atau meminta nilai. Nah, di sini bersifatnya adalah kompleks atau bisa dibilang itu agak rumit gitu ya, kompleks, agak runyam. Karena apa? Di sini sudah ada customer atau bisa dibilang adalah pihak yang menuntut atau meminta sebuah nilai untuk disediakan. Nah, terdapat 3 jenis konsumen atau customer. Yang pertama adalah committed atau setia. Yang kedua adalah loss atau hilang, dan yang ketiga adalah new atau baru. Lanjut lagi, yang keempat adalah ambiguous, ya ambigu. Nah di sini yang keempat ini adalah perusahaan. Nah, kenapa dikatakan ambigus? Karena di sini perusahaan itu sendiri bisa melakukan dua hal yang bertentangan, tapi tetap saja dilakukan, gitu. Jadi misalnya di sini perusahaan melakukan dia mau ekspansi pasar atau masuk ke pasar baru, tapi dia tetap mempertahankan produk yang dikatakan sudah tidak begitu laku atau penurunan atau terdapat penurunan penjualan gitu. Jadi beberapa hal yang sebenarnya bertentangan tapi tetap dilakukan. Nah, perusahaan sendiri ini adalah penentu produk dan nilai yang ditawarkan ke pasar. Atau bisa dikatakan dia sebagai value decider, mempertimbangkan apa yang diberikan kompetitor dan apa yang diinginkan customer. Di sini perusahaan akan menentukan nilai apa yang diberikan oleh produk perusahaan terhadap pasar. Jadi dia dikatakan adalah value decider atau penentunya. Nah, perusahaan itu terbagi 3 ya, sama dengan kompetitor ada 3, ada winner, loser, emerging, customer ada committed, lost, dan new, sedangkan perusahaan ada existing competence atau kompetensi, lalu yang kedua risk attitude atau risiko, yang ketiga adalah stretch possibilities atau peluang. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada quotes. There is nothing permanent except change. Jadi tidak ada sesuatu hal yang permanen kecuali perubahan itu sendiri. Oke, lanjut lagi. Kita akan membahas tentang change ya. Di mana change itu perubahan itu pasti akan terjadi dan tidak setiap perubahan itu bersifat penting atau pasti. Nah, contohnya pemerintah memutuskan meningkatkan cukai rokok. Nah, perubahan tersebut merupakan perubahan yang pasti karena ada pertama, keputusan pemerintah yang membuat itu terjadi. Lalu yang kedua, hukum yang menegakkan perubahan itu. Jadi ketika pemerintah ini memutuskan meningkatkan biaya cukai rokok, perubahannya itu bisa dikatakan pasti. Nah, tapi dipertanyakan lagi, perubahan tersebut penting atau tidak pentingkah untuk kita? Nah, bisa dipastikan yang pertama, perusahaan kita itu bergerak di bidang apa? Misalnya kalau perusahaannya bergerak di bidang rokok, tentunya perubahan tersebut adalah
bersifat sangat penting ya, penting gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan tersebut atau perusahaan Anda bergerak di bidang tekstil, peningkatan cukai rokok tentu dianggap tidak penting gitu. Lalu misalnya cukai rokok tersebut dianggap penting misalnya untuk perusahaan rokok, perusahaan pengecer, bahkan distributor. Nah, kalau untuk perusahaan lainnya yang tidak berkaitan, nah perubahan tersebut bisa dianggap tidak penting. Lalu dicatat ya. Lalu untuk contoh perubahan tidak pasti, ya tadi kan perubahannya pasti. Nah, yang ini yang kedua adalah tidak pasti. Di sini terdapat perkembangan ekonomi bisa diperkirakan ya. Jadi perubahan itu ada ekonomi pusatnya, di mana di sampingnya itu ada sosial culture atau sosial budaya, lalu pasar ini yang bawah, lalu ada politik dan legal biasanya tentang hukum, lalu sama teknologi. Nah, untuk contoh perubahan tidak pasti, di sini perkembangan ekonomi bisa diperkirakan, tetapi perkembangan ekonomi masa depan itu tidak dapat dipastikan. Misalnya, berapa pertumbuhan yang bisa dicapai suatu negara di masa mendatang. Jadi, kayak perubahan perekonomian itu tidak bisa dipastikan mau naik atau turunnya berapa persen gitu. Tapi perubahan perekonomian itu sangat dianggap penting gitu ya. Karena apa? Itu akan mempengaruhi banyak sektor gitu ya, karena ekonomi adalah pusat dari perubahan itu sendiri. Nah, C pertama ini, change, bersifat sebagai value migrator. Terdapat 5 hal yang menyebabkan perubahan ya. 5 halnya itu adalah ini, teknologi, market, social culture, politik, legal, ekonomi. Lalu seberapa pasti atau tidak pasti perubahan tersebut ya, seperti tadi yang saya sebutkan contohnya, yang pasti adalah perubahan cukai rokok. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah, jadi itu bersifat pasti. Kalau tidak pasti adalah perubahan ekonomi. Nah, seberapa penting atau tidak penting tergantung dari perusahaan kita. Gitu. Kalau misalnya perusahaan yang menciptakan sikat gigi dengan melihat perubahan cukai rokok dianggap tidak penting. Sedangkan misalnya perubahan ekonomi itu dianggap penting karena mempengaruhi semua sektor. Oke, kita lanjut ke 4C yang kedua adalah kompetitor. Di sini kompetitor dianggap sebagai value supplier ya tadi yang menyediakan value supplier itu yang menyediakan nilai. Lalu kompetitor dapat menjadi lebih kuat, ada winner, loser, atau emerging. Yang winner itu dia kompetitornya dari perusahaan kita, ya lawan kita, pesaing kita itu lebih unggul daripada kita, itu dikatakan winner. Kalau loser itu lebih lemah atau kalah dari kita, ibarat kata perusahaan kita itu yang lebih menang. Lalu emerging itu adalah kompetitor yang potensial atau bisa melawan kita sewaktu-waktu. Gitu. Nah, untuk menganalisis kompetitor itu bisa dilakukan dengan market competitiveness. Dicatat ya, perusahaan harus memantau bagaimana persaingan pasar, bagaimana para kompetitor saling berinteraksi, bagaimana perusahaan harus bersikap dari interaksi tersebut. Nah, itu dikatakan adalah perusahaan menganalisis menggunakan market competitiveness untuk kompetitor. Nah, di sini untuk value supplier-nya ya, si kompetitor ini menyediakan nilai melalui produk yang bisa menggantikan produk perusahaan kita. Sehingga dia dikatakan value supplier. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Gitu ya. Diingat lagi, jadi kompetitor itu punya 3 kategori atau 3 kriteria. Yang pertama pemenang, kedua itu dia yang kalah, yang ketiga adalah potensial atau berkembang gitu. Oke, kita lanjut ke 4C yang nomor 3.
Kategori dari customer atau konsumen itu sendiri yang pertama adalah committed atau loyal ya. Di sini customer dapat menjadi loyal atau bisa dikatakan committed, dia akan setia terhadap produk kita. Lalu yang kedua adalah loss. Jadi customer ini bisa meninggalkan produk kita. Nah, itu dikatakan loss. Lalu yang ketiga adalah new customer atau customer yang baru mencoba produk kita. Yang C ketiga ini merupakan customer di mana orang yang meminta nilai dalam bentuk produk supaya kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Itu dikatakan adalah customer karena dia value demander, meminta nilai. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini adalah hubungan antara kompetitor tadi ya. Ini kan ada change atau perubahan dengan kompetitor dan dengan customer. Perubahan sendiri itu akan menggerakkan kompetitor dan customer, di mana misalnya contohnya dari perubahan daya beli sehingga pemain global tertarik untuk masuk ke negara tertentu karena banyak calon konsumen yang potensial, gitu ya. Itu adalah salah satu contoh perubahan sehingga menggerakkan kompetitor. Oke, nah semakin banyak pemain global ya yang masuk ke industri, misalnya contohnya seperti itu akan menyebabkan tingginya tingkat persaingan. Sebagian besar dari mereka juga didukung sama permodalan dan struktur manajemen yang sudah bagus. Sedangkan untuk customer ini sendiri memiliki semakin banyak pilihan ya karena terdapat banyak kompetitor, sehingga mereka itu akan lebih kritis dalam memilih produk yang ingin mereka gunakan atau mereka konsumsi. Lalu untuk loyalitasnya sendiri mereka juga akan semakin sulit dipertahankan. Contohnya misalnya HP sendiri itu perubahan teknologinya ya untuk konsumen sendiri dari produk HP itu mempunyai perubahan teknologi yang sangat cepat dan beragam. Sehingga dengan ada perubahannya social culture, contohnya dulu HP itu hanya digunakan untuk telepon dan SMS. Lalu ada perubahan teknologi, di HP itu berkembang sehingga HP ini semakin canggih. Nah, lalu ada terdapat perubahan sosial dan budaya. HP tidak hanya digunakan untuk telepon atau untuk SMS, tapi juga untuk menggunakan sosial media atau media sosial. Untuk upload foto, untuk sharing info. Nah, akhirnya di situ terdapat perubahan dari perilaku customer sendiri. Oke, kita akan masuk ke 4C, yang keempat, yaitu adalah perusahaan. Di mana di sini perusahaan merupakan value decider atau penentu nilai, ya, value decider. 3C lain harus dipelajari untuk melihat efeknya terhadap perusahaan, gitu. Dari change customer company, ya, dari change terus ke customer baru ke company, atau dari change ke kompetitor baru ke company. Lalu harus dilakukan analisis terhadap existing competence pada perusahaan seperti kemampuan yang paling handal dimiliki oleh perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kita lakukan existing kompetensinya apa. Nah, berdasarkan existing kompetensi tersebut susunlah stretch possibility ya di sini. Jadi kemampuan paling handal yang dimiliki perusahaan itu apa? Existing competence. Lalu disusun stretch possibility, di mana kita akan mengembangkan kemungkinan atau misalnya mengembangkan probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Lalu perusahaan perusahaan di sini memiliki beberapa pilihan, yaitu go atau invest, lalu no go atau hold, harvest dan divest ya. Divest, sorry. Ya. Untuk memilih tersebut tergantung pada risk attitude perusahaan atau bisa dikatakan terhadap sikap
dari resiko, ya, apakah perusahaan tersebut hati-hati bergerak atau dia mau mengambil resiko yang besar. Nah, di sini tadi yang go invest ya, di sini perusahaan bisa memilih untuk melakukan investasi ya, untuk go invest, misalnya membuat produk baru atau membuat pabrik baru. Lalu ada yang namanya harvest atau fokus untuk sebanyak-banyaknya mengambil keuntungan dari bisnis yang sudah ada. Misalnya perusahaan tersebut bisa dikatakan punya produk yang sangat laku. Nah, akhirnya dia akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari produk tersebut gitu. Lalu ada no go atau hold. Ini tidak melakukan apa-apa, melihat customer atau kompetitor. Lalu ada divest. Nah, di sini bisnis dilepaskan karena tidak memberikan keuntungan untuk perusahaan. Oke, nah untuk perusahaan sendiri di sini tadi ada existing kompetensi atau kehandalan, lalu ada stretch possibilities ya, lanjutan yang tadi ini ya, stretch possibilities sama existing competence. Nah, misalnya nih kalau di sini contohnya adalah hotel ya. Kalau existing kompetensi di mana hotel tersebut mempunyai tema hotel yang unik dan desain hotel yang tradisional lalu dipadu-padankan dengan contemporary art yang jarang ada. Nah, sudah mempunyai basis pasar yang sangat kuat gitu sehingga pelanggannya loyal. Lalu untuk stretch possibility atau mengembangkan kemungkinan di sini meningkatkan kunjungan dari pelanggan yang loyal dengan membuat event-event atau memberlakukan member card. Kalau contoh perusahaan yang lain, misalnya perusahaan elektronik, untuk existing kompetensinya dia memberikan jaringan yang kuat, market leader, terus produksinya dengan kualitas baik ya untuk contoh dari perusahaan elektronik. Lalu untuk stretch possibility-nya dia masuk ke segmen yang lebih baik sehingga biasanya mengadakan reduction program dengan cost yang lebih rendah, lalu outputnya harganya lebih rendah, sehingga dia bisa menaikkan margin yang lebih tinggi, di mana misalnya cost-nya rendah, terus harganya rendah ya, karena biaya dari produksinya rendah, terus harga dari produknya juga turun, sehingga market itu akan tertarik, pasar akan tertarik untuk membeli banyak. Nah, walaupun yang di awal marginnya itu sedikit setiap unitnya, ketika yang membeli itu banyak, tentunya margin yang didapatkan atau profit yang didapatkan dari perusahaan itu akan jauh lebih besar ketimbang perusahaan tersebut menjual unitnya dengan keuntungan yang besar, tapi yang laku atau yang terjual hanya beberapa unit saja. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. 4C TOS analysis, key issues, implication, and strategic intent. Jadi TOS sendiri itu sama halnya dengan SWOT ya, kalau kita kenal strength, weakness, opportunity, dan threats. Kenapa nggak SWOT? Kenapa dibalik jadi SWOT, jadi TOS? Karena di sini melihat faktor eksternal itu lebih penting daripada faktor internal. Faktor eksternal itu ada threat dan opportunity atau ancaman dan peluang, sedangkan faktor internal itu adalah kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Nah, bisa dilihat di sini Forsi analisis ya, ini adalah salah satu contohnya menganalisis dari misalnya keadaan sebuah perusahaan dari faktor eksternal dan internalnya, lalu lanjut ke key issues-nya atau ke isunya ya, di mana pertama ada moving stock-nya ya, non moving stock, lalu marginnya rendah, dan ini berlanjut pada analisa implikasi terhadap perusahaan gitu. Jadi setelah menganalisis TOS atau bisa dikatakan SWOT tapi dibalik ya, dari faktor eksternal dulu bukan dari internal, lalu memilih mana yang menjadi isu kunci gitu. Dari 4C ini lalu memilih mana yang menjadi isu kunci, masuk ke key issues gitu ya, isu-isu kunci yang berkata isu tersebut itu memberikan pengaruh yang sangat besar untuk perusahaan. Lalu menganalisa lebih lanjut lagi implikasinya terhadap perusahaan seperti apa.
Dan akhirnya setelah dianalisa tersebut, kita merancang langkah-langkah strategi terhadap isu-isu tersebut. Ya, kita merancang di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah yang segitiga di awal tadi ya, 9 core element. Ini akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi tolong Anda harus memperhatikan yang saya jelaskan dari awal sampai sebelum ini, ya. Karena untuk minggu depan ini pembahasannya akan sangat panjang dan cukup banyak, sehingga ketika Anda mulai mendengarkan video penjelasan, Anda sudah ready gitu ya. Tolong diperhatikan dari pengertian-pengertian seperti segmenting, targeting, positioning, selling, marketing mix, differentiation, brand, service, process. Nah, ini semua pengertiannya ini ada di buku Kotler Keller. Cuman memang untuk teorinya untuk main core elements ini cuman ada di modul Mac Plus. Oke. Lalu ada PCS Circle ya. Di mana di sini worker itu yang dimaksud adalah karyawan umum, karyawan secara umum di luar perusahaan, sedangkan people adalah karyawan perusahaan itu sendiri. Jadi merupakan most valuable asset dari perusahaan atau aset berharga ya. Itu dari internal. Lalu ada buyer itu pembeli pada umumnya. Lalu customer sendiri itu yang membeli produk kita. Lalu ada yang namanya shareholder, itu yang merupakan investor dalam perusahaan, ya, pemegang saham, investor secara umum. Ini akan dibahas nanti ya di minggu depan. Oke, so far itu materinya tolong diperhatikan dan misalnya ada kata-kata yang tidak tercantum di dalam PPT atau di dalam slide, Anda bisa catat ya. Oke, sekian untuk pertemuan minggu kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.